seperti biasa ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah teman-teman sayang nih ke Nosa, jangan ditinggal ya. Oke, perkenalkan nama saya Ayu Novitasari, biasa dipanggil Nosa ya. Jadi teman-teman nanti bisa panggil aku Kak Nosa atau Kak Ayu juga bisa. Jadi di sini saya akan memandu webinar yang bertajuk perspektif gender dalam kepenulisan yang akan dibawakan oleh Kak Amin. Kak Amin sudah bergabung di sini? Cek sound dulu, Sudah, Kak. Kak. Oke, Cek, siap cek. amat ya, Kak ya. Oke. Di sini kita santai aja ya teman-teman ya. Jadi gak usah terlalu tegang. Jadi teman-teman yang ingin menggali mengenai gender, mengenai kepenulisan, bagaimana kepenulisan itu bisa bisa membahas sebuah atau sesuatu yang bertajuk gender seperti itu. Jadi apapun pertanyaan yang ada di kepala teman-teman nih nanti bisa ditanyakan kepada pemateri kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Jadi beliau ini bernama Pena Amin DB ya. Jadi teman-teman bisa mampir ke sosial media Kak Amin. Boleh di-share Kak sosial medianya di ini. Oh iya. Di room chat. Beliau ini selain aktif dalam menulis teman-teman, beliau ini adalah salah satu pendiri Sanggar Seni Antarasia yang didirikan pada tahun 2011. Nah, Kak Amin ini juga merupakan Dewan Pendiri Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Benar ya Kak ya? Siap, ya Kak. Berkiprah di bidang kesenian dan kebudayaan sejak tahun 2004. Wah, ini Gen Z masih belum lahir ini ya, melalui Sanggar Obulo Sibatang. Selain aktif dalam menulis dan sanggar teater atau kepenulisan, Kak Amin ini juga aktif dalam film ya Kak ya, pembuatan film. Salah satu filmnya yaitu Menjura pada tahun 2019, terus tahun 2020 ada judul film Kak Do Bulo. Nah, pada tahun 2022 ada judul film Ringai, seperti itu teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita memiliki pemateri yang sangat keren sekali ya, yang bisa kita gali ilmunya, yaitu baik dalam kepenulisannya, opininya, dan banyak lagi hal yang bisa teman-teman tanyakan. Jadi persiapkan ya teman-teman. Jadi nanti interaktif saja dengan pemateri kita pada malam hari ini. Itu. Dan untuk buku Epicentrum ya Kak ya. Epicentrum ini tidak jauh dalam pembahasan tentang sejarah, kekuasaan, dan tentang feminis. Nah, teman-teman yang suka dengan segala hal tentang gender, bisa nih teman-teman menggali bagaimana sudut pandang pemateri kita mengenai feminis, terus juga bagaimana sejarah dan kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam feminis pada pada hari ini.
yang sering dibahas ya Kak ya. Tidak lama-lama agar teman-teman tidak penasaran, saya langsung saja ke pemateri kita, Kak Yusamin. Ya, siap. Ya, siap. Ya, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan kebajikan. Salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kemudian memberikan kita pencerahan setiap melalui aktivitas kehidupan di dunia yang nyata ini. Terima kasih juga buat Detak Pustaka yang memberikan ruang diskusi pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih buat Kak Nosa yang cantik yang membersamai kita di malam hari ini, dan semua teman-teman dari Detak Pustaka yang sangat luar biasa. Kemudian salam hormat saya kepada semua peserta yang termotivasi untuk selalu mendiskusikan tentang hal-hal gender atau feminisme pada malam hari ini. Nah, berbicara tentang bagaimana kepenulisan dari sudut gender kemudian kita kaitkan dengan sastra, ini bukan sebenarnya sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru kita mengenal tentang bagaimana kemudian sastra masuk pada wilayah berbicara tentang gender, berbicara tentang feminisme. Ini kalau kita kembali ke sejarah, ini mulai dari kuno klasik sebenarnya orang sudah berbicara tentang gender sampai ke dunia barat, Jerman dan sebagainya, sampai ke Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep gender dalam kepenulisan sastra, tentunya ini mengungkap sebuah rekonstruksi sosial yang kita pahami sekarang, bahwa yang marak tentunya tentang bagaimana kemudian budaya, bagaimana sejarah itu diperhadapkan dengan perempuan yang selalu katanya patriarki. Jadi budaya kita umumnya di Indonesia itu adalah budaya yang menjunjung tinggi tentang patriarki, tentang bagaimana kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah keresahan bagi semua teman, baik itu sastrawan. Akhirnya dari keresahan itu kemudian dia mencoba untuk menuliskan, tentunya dalam penulisan karya sastra, tentu bukan hal yang bukan hal yang mudah, karena seorang penulis tentunya harus secara emosional, secara emosional harus memang melakukan observasi, melakukan pendalaman tentang bagaimana perempuan itu diperlakukan di tataran sosial. Nah, kemudian yang menariknya ini di Epicentrum, biasanya kan kalau kita berbicara tentang novel atau buku sastra tentang feminisme, itu kebanyakan ditulis oleh perempuan. Jadi perempuan sebenarnya ingin menyuarakan hak-hak keperempuanan yang selama ini dianggap perempuan itu dianggap makhluk yang kedua. Perempuan itu selalu termarginalkan oleh sosial. Kemudian perempuan itu selalu diperhadapkan dengan patriarki dan sebagainya, bahwa perempuan makhluk yang paling lemah dan tidak bisa kemudian lebih
mendominasi laki-laki. Nah, di epicentrum ini adalah seorang perempuan, seorang laki-laki yang menulis tentang perempuan. Nah, ini tentunya ada hal yang berbeda tentunya ketika perempuan menulis tentang dirinya sebagai perempuan yang menyuarakan tentang patriarki, yang menyuarakan tentang ketimpangan sosial, yang menyuarakan tentang hak-hak asasi perempuan dan laki-laki. Itu akan berbeda. Berbedanya adalah ini laki-laki, saya sebagai Amin mencoba untuk mereduksi, mengkonstruksi apa sih sebenarnya yang kemudian perempuan yang sering suarakan itu, ya, tentang berbicara tentang konsep feminisme atau kesetaraan gender. Nah, selalu kita terjebak kalau kita berbicara agama, selalu memang kita terjebak pada wilayah itu, wilayah patriarki. Ya, kemudian selalu berbicara tentang budaya, selalu perempuan memang dianggap harus patuh, harus tunduk, dan perempuan itu harus memang lembut terhadap laki-laki. Jadi kekuasaan laki-laki memang lebih dominan. Tetapi ini yang membuat sebuah keresahan. Ada relasi kekuasaan antara laki-laki yang perempuan yang ini harus, bagi saya ini harus disuarakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sastra tentunya. Kalau kita membaca epicentrum itu ada beberapa kasus, misalnya saya mengangkat tentang sejarah, saya mengangkat tentang budaya dan hegemoni. Nah, perempuan ini selalu dijadikan sebagai hegemoni, baik secara sejarah, ekonomi, dan politik sampai saat ini. Nah, dan yang menjadi keprihatinan kita sebenarnya bahwa perempuan juga sebenarnya banyak yang tidak setuju tentang konsep feminisme itu, konsep kesetaraan gender. Nah, kalau kita berbicara budaya, tentunya kepatuhan, ketundukan itu masih dianggap sebagai sesuatu yang normatif bagi perempuan, ya. Itu dianggap bagi penghikmatan terhadap, apalagi kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, perempuan terkadang mengatakan itu sebagai berkhidmat kepada suaminya. Dia lagi tidak berbicara tentang pada wilayah patriarki. Ya. Karena misalnya saya ambil kasus misalnya di Sulawesi Selatan, di Makassar, ada budaya yang disebut dengan siri pace kan gitu. Kalau kita masuk di Makassar. Nah, di wilayah ini kemudian yang membuat kita prihatin bahwa perempuan yang sering menyuarakan tentang gender, tentang feminis, tapi kemudian perempuan juga yang memberikan ruang-ruang itu, ruang-ruang bukan ketertindasan sih, karena terlalu vulgar kalau saya mengatakan perempuan sering ditindas, ya, ditindas dalam sejarah dan sosial atau lingkungan atau di ruang-ruang kecil adalah keluarga, ya, sehingga terjadi KDRT dan sebagainya. Nah, ini yang pertama yang memicu saya untuk menuliskan tentang isu-isu gender atau isu feminisme. Nah, kedua adalah gender. Kalau kita berbicara gender dalam karya sastra, selalu kita melibatkan sebuah penokohan. Jadi dalam karya sastra ada tokoh yang kemudian mewakili sebuah karakter yang dikonstruksi oleh sebuah karya sastra. Nah, kalau di epicentrum itu ada sebuah tokoh yang saya jadikan sebagai cerminan atau perspektif gender yang saya angkat, yaitu perempuan PIN. Jadi perempuan PIN itu
saya membayangkan bahwa ketika kita menyebut perempuan itu selalu kita identik dengan warna pink. Pink itu adalah sebuah kelembutan, sebuah ketertundukan, sesuatu yang indah. Nah, itu dimiliki oleh perempuan. Perempuan bagaimana itu ya, perempuan pada umumnya. Jadi semua perempuan di dunia ini itu adalah pink bagi saya. Bagi saya pink itu bahwa ketika berbicara tentang perempuan, kita berbicara tentang kelembutan, tentang ketundukan, tentang kepasrahan. Nah, ini yang saya maksud dengan tentang kepasrahan itu. Nah, tapi kemudian dalam penokohan itu kan tentu ada karakter yang berdasarkan perspektif subjektivitas seorang penulis. Ya, jadi bagaimana penulis ini menjadi ikon pertama adalah tokoh yang dimunculkan di dalam tulisannya. Nah, kalau di Epicentrum, saya sebenarnya menemukan sesuatu yang beda. Kalau biasanya orang menulis, misalnya karyanya Ayu Utami dan Ayu Utami, kemudian Dwi Lestari dan Eka Kurniawan, itu banyak yang mengangkat tentang isu-isu feminisme juga, tetapi lebih kepada bagaimana perempuan disiksa di sana. Jadi bagaimana kemudian perempuan tidak mendapatkan posisinya, tidak mendapatkan keadilan sebagaimana keadilan yang didapatkan oleh laki-laki. Nah, di Epicentrum saya tidak mencoba mengangkat pada wilayah keterpurukan perempuan, tapi saya coba mengangkat bagaimana perempuan bisa mempengaruhi, bisa menghancurkan, bisa memberikan epicentrum kepada laki-laki dengan tatapan matanya. Jadi, nah di situ, jadi saya menganggap bahwa perempuan itu paradoks. Ya, bukan hanya perempuan sih sebenarnya, laki-laki juga paradoks. Ya, paradoksnya saya maksud bahwa di balik sisi kelembutan, hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu dia lembut tetapi dia menikam, dia bisa membunuh. Membunuh secara halus saya. Jadi mata perempuan itu adalah bisa menghancurkan, bisa menimbulkan rotasi gempa di dalam diri laki-laki. Nah, tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang wajar, yang kemudian bisa laki-laki lebih menjalani sebagai sebuah perjalanan spiritual. Nah, sampai pada di Epicentrum itu saya mencoba memasukkan antara perempuan pin, kemudian seorang sosok ibu. Jadi perbandingan ini yang saya coba bungkus dalam sebuah buku Epicentrum, dalam sebuah penulisan. Jadi ada sosok yang kemudian memberikan, kan selalu kalau kita berbicara perempuan, pasti kita berbicara perasaan, berbicara apa yang perempuan berikan sama laki-laki. Nah, sehingga saya menganggap bahwa perempuan perempuan bagi saya adalah tangga menuju perjalanan spiritual di dalam buku Epicentrum. Jadi perempuan, kalau tidak ada perempuan, bagi laki-laki susah untuk mencapai tangga spiritual itu. Jadi perempuan adalah rumah laki-laki yang dituju untuk mematok rindunya ketika dia pulang. Nah, itu adalah sebuah perjalanan spiritual, dan akhirnya tidak ada kalau berbicara feminisme atau berbicara gender, ini bukan soal alat kelamin kalau bagi saya.
Jadi kalau feminisme bagi saya, konsep feminisme bagi saya adalah dia lebih kepada titik kemanusiaan. Jadi feminisme atau gender bukan alat kelamin, tapi feminisme atau gender itu adalah sebuah titik kemanusiaan. Di mana titik kemanusiaan itu berarti di situ tidak ada lagi bercerita tentang apakah dia laki-laki atau dia perempuan, dia mempunyai hak yang sama, dia mempunyai keadilan yang sama, dan tidak ada patriarki di dalamnya ketika kita berbicara tentang kemanusiaan. Nah, itu salah satu yang memicu saya untuk menulis tentang epicentrum dan mencoba ingin keluar dari konsep-konsep feminisme yang ditawarkan oleh Jerman, misalnya oleh Barat, misalnya. Saya mencoba menemukan titik feminisme dalam sosok seorang ibu sebenarnya. Bahwa tidak ada gunanya teori-teori yang ada di buku sebenarnya. Itu sebagai penambah referensi kita tentang berbicara feminisme. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya feminisme yang sejati itu ada di ibu. Ya, untuk sementara itu mungkin Kak. Oke, teman-teman bisa ini ya bantu reaksi. Keren sekali pemateri kita pada malam hari ini. Jadi itu maksud saya di awal tadi, bagaimana buku Epicentrum ini di dalamnya itu mengaitkan tentang bagaimana sejarah, bagaimana kekuasaan dan feminis, yang mana itu dikemas apik dalam sudut pandang laki-laki, karena penulisnya sendiri adalah laki-laki. Itu seperti itu ya Kak ya. Oke, agar teman-teman bisa menanyakan langsung nih. Oh, belum apa-apa sudah ada yang angkat tangan. Jadi saya akan mendahulukan teman-teman yang raise hand dan mau on cam untuk bertanya langsung kepada pemateri. Oke, tadi ini ada Kak Misbahul Anam. Halo Kak. Ini guru saya Mbak. Oh. Ya. Selamat malam. Dari PJJ PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Semuanya ya, sebelumnya saya mau tanya Kak ya. Ini sebelum kita kenal juga itu penulis Kak Yus Amin DB itu nama panjang atau apa ya? Ya DB itu nama panjang atau gimana Mbak? Ya Kak. Karena kita belum tahu ya. Iya. Ya, kalau di Makassar itu khususnya di Sulawesi Selatan, suku Makassar itu biasanya ada Pak Daingang istilahnya, ada nama kedua. Jadi itu identitas. Jadi Dek Bali, DB itu sebenarnya Dek Bali. Itu nama apa istilahnya? Nama suku yang setiap suku punya itu. Makassar ya pasti Daeng. Ya, begitu. Ada daingnya. Berarti itu kalau epicentrum berarti nanti kita lihatnya ke sisi kemanusiaannya ya Kak? Bukan ya. Masalah gender itu ya? Ya Pak. Ya yang dibahas berarti sisi kemanusiaannya itu. Ya, di epicentrum sebenarnya lebih ke pada wilayah kemanusiaan, bahwa setiap manusia saya mencoba untuk tidak membedakan, tidak memberikan gap, tidak memberikan jarak antara laki-laki dan perempuan. Saya menganggap bahwa laki-laki perempuan bukan dari sisi biologisnya yang saya pandang, tetapi lebih kepada sisi kalau kita sebut agama, lebih sisi spiritualnya, sisi kemanusiaannya. Nah, lebih ke sana Pak. Ya itu cukup Pak. Ya, terima kasih Kak.
yang mungkin makasih. lain. Ya. Oke, baik. Mungkin itu dalam sisi bukunya ya, Kak Miss Bahul Anam. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan tentang kepenulisannya nih, Kak. Jadi bagaimana proses kepenulisannya dari Kak Yus Amin sendiri bisa menghasilkan buku Epicentrum ini gitu. Jadi agar teman-teman ini juga bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana proses menjadi seorang penulis yang keren seperti Kak Amin gitu. Oke, tentunya dalam kepenulisan, saya kan dulu aktif memang menulis, jadi saya sebelum ini Epicentrum kurang lebih 3 tahun Kak saya kumpulkan. Jadi pertama adalah tentunya kita banyak membaca tentang buku-buku feminisme itu sendiri, karena itu sebuah referensi. Jadi orang yang banyak membaca tentunya ada perbendaharaan kata, ada pengalaman yang mungkin sama yang apa yang kita lalui di realitas sehari-hari kita. Kemudian kedua adalah saya memang suka riset tentang perempuan. Jadi kalau karya-karya saya dari Sanggar Seni Atraksia itu selalu memang mengangkat tema-tema atau isu-isu perempuan. Tidak tahu juga kenapa saya suka mengangkat isu-isu perempuan. Hampir 90% karya saya itu berbicara tentang perempuan. Nah, dari situ saya tertarik untuk lebih menelisik kembali tentang isu-isu feminisme. Dari keresahan-keresahan, persentuhan realitas, kemudian bagaimana orang memandang tentang perempuan, bagaimana buku berbicara tentang perempuan, dan bagaimana saya kemudian memadukan, mencoba meriset kembali, mencoba menelisik ulang kembali tentang apa sih perempuan itu. Saya awalnya juga saya menganggap bahwa perempuan itu memang unik dan susah dipahami. Itu perempuan. Jadi perempuan memang susah dipahami. Dan sampai sekarang saya pun sebagai penulis perempuan, saya masih gagal memahami tentang sisi perempuan itu sendiri. Perempuan memang sangat susah untuk dipahami. Tidak tahu bilang apa maunya perempuan. Makanya itu yang pertama. Jadi rasa penasaran itu sehingga saya mencoba untuk lebih mendalami tentang bagaimana sih perempuan itu. Akhirnya ya saya mencoba menulis perempuan, apa yang saya alami, apa yang saya persepsikan tentang perempuan dari hasil persentuhan realitas, kemudian dari hasil bacaan feminisme tentunya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Soalnya saya pernah baca juga, penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik juga ya Mas ya. Jadi kalau ingin menjadi penulis yang baik, harus menjadi pembaca yang baik terlebih dahulu. Ya. Oke, selanjutnya ada Kak Muhammad Hamra Basra. Bisa open mic? Oke, Kak. Oke. Halo, Bro. Oke, silakan. Halo, Pak Hamra. Oh ya, saya langsung saja. Pertama, saya memahami feminisme itu dia sebuah pengalaman sosial yang pastinya berbeda-beda terhadap perempuan. Sehingga kita perlu merumuskan satu indikator yang jelas tentang feminisme itu sebenarnya. Karena di setiap daerah, dalam tanda kutip budayanya akan berbeda-beda. Seperti yang digambarkan Bu Amin tadi tentang Makassar. Yang kedua, sebenarnya yang menarik ini perempuan pink. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, bukankah
memberikan label terhadap perempuan, misalnya dari perempuan pink, itu juga bagi saya tidak menggambarkan feminisme, karena kita menggunakan hak patriarki kita, hak laki-laki kita untuk memberikan label terhadap perempuan yang dalam pandangan feminisme sendiri mereka bisa memberikan dirinya label apapun terlepas dari pandangan laki-laki. Jadi misalnya ada kelompok perempuan yang cintanya Korea dan seterusnya, itu kan bagi mereka itu pilihan mereka. Nah, di novelnya Bung Amin ini ada perempuan pink yang kemudian menjadi area sentral dari semua pembahasan ini. Tapi saya bertanya, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa mesti ada simbol terhadap seorang perempuan? Kenapa bukan hanya nama misalnya? Tapi kita memberikan simbol terhadap perempuan. Yang ketiga, yang menarik yang tadi disampaikan Bung Amin, ibu itu bagi Bung Amin ini, Bro Amin, menjadi perwakilan feminisme terlepas dari teori-teori yang ada. Tetapi bukankah pengalaman ibu satu dan ibu yang lainnya itu berbeda-beda? Poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana indikator bahwa ibu bisa menjadi seorang yang feminis. Sementara dalam budaya-budaya apapun kita sepakat bahwa patriarki itu ada. Di mana kebertunggalannya perempuan atau ibu itu. Kalau dalam penulisan ini saya yakin bahwa ini by riset, ini pengalaman dan sebagainya. Tetapi mungkin yang perlu didiskusikan adalah yang menarik dari tulisannya Bung Amin ini, karena disandarkan dua sosok sebenarnya, satu perempuan pink, yang kedua ibu. Walaupun benang merahnya ini selalu ada di setiap tulisannya. Dan saya berharap ke depannya tulisannya Bung Amin masuk pada wilayah misalnya ekofeminisme. Jadi ekofeminisme, karena setelah feminisme itu sudah ada ekofeminisme. Nah itu mungkin nanti mungkin bisa dibincang atau bisa ditulis di gagasan atau buku yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hamrah Basra. Cukup menarik ya pertanyaannya dan memunculkan beberapa ide di dalam pikiran saya. Bisa langsung dijawab, Kak Amin? Oh ya, sangat berat sekali pertanyaannya. Oke. Oke, nah dalam penulisan setiap kita penulis tentunya ada analisis karakter. Nah, analisis karakter ini tentunya kita menghadirkan dalam sebuah tulisan. Nah, di dalam tulisan Epicentrum ada dua analisis karakter yang coba saya padukan, antara perempuan pin, kemudian sosok seorang ibu yang selalu cintanya to be, yang tidak bersyarat dan sebagainya. Nah, dua sosok ini saya mencoba, kalau di perempuan pin itu ya perempuan yang paradoks yang saya maksud tadi, bahwa selain dari punya sisi kelembutan, ketundukan, tetapi dia juga bisa memberikan epicentrum pada laki-laki. Akhirnya kalau laki-laki, makanya biasa laki-laki di sini kehilangan segalanya, kehilangan dirinya bahkan. Tapi satu sosok yang kemudian di analisis karakter yang lainnya adalah seorang ibu. Selalu kita atau siapapun teman-teman selalu bercermin kepada sosok ibu yang mempunyai cinta tudi, yang kemudian tidak cinta sejati, yang tak mengharapkan sesuatu apapun itu terhadap anaknya. Seorang ibu tidak akan berhitung tentang seberapa pengorbanan cintanya kepada anaknya. Cukup dia melihat anaknya bahagia, kemudian tumbuh sederhana, itu sudah puas.
itu seorang ibu. Nah, ini yang susah saya dapatkan di luar ya. Bukan berarti tidak ada, tetapi susah saya mendapatkan pengorbanan cinta yang diberikan seorang ibu di luar dari perempuan lain. Meskipun itu istri sebenarnya. Kalau misalnya kita punya istri, teman-teman punya istri, kita sudah tidak mendapatkan cinta sebagaimana cinta seorang ibu, ya. Karena nah sebenarnya di dua analisis karakter ini menjadi sebuah perspektif, tentunya pembaca nantinya yang akan membaca buku ini, bahwa ternyata perempuan punya juga sisi yang menghancurkan, perempuan juga punya sisi dominan, perempuan juga punya sisi kejahatan. Nah, itu yang sebenarnya yang saya coba, bahwa hati-hati dalam kelembutan perempuan, karena perempuan bisa membunuh. Itu gambaran, itu simbolik perempuan pin yang saya gambarkan. Kemudian dalam perjalanan, tidak semua perempuan seperti itu. Ada ibu yang selalu tulus memberikan cintanya sama kita. Nah, ini kemudian kalau Bung Hambra tadi, ini kan ibu banyak juga yang jahat kepada anaknya kan, seperti itu. Nah, itu berbicara tentang kasuistik. Bagaimana kasusnya pada saat itu kan, sebenarnya misalnya ibu yang rela membuang anaknya sebenarnya. Tapi kita berbicara tentang bagaimana bagaimana keadaan ekonominya pada saat itu. Ya, karena kan biasanya ibu membuang bukan berarti dia tidak rela sama anaknya, tetapi dia tidak ingin hidup seperti apa yang dideritanya. Sehingga misalnya orang yang mendapatkan anaknya yang lebih kaya dan bisa hidup lebih baik di sana, mendapatkan materi yang lebih layak, tidak sama dengan itu. Sebenarnya itu yang harus kita lihat dari sisi, ada beberapa sisi yang harus kita lihat dalam sebuah kasus seperti itu. Nah, tapi tentunya dalam buku Epicentrum sekali lagi bahwa setiap orang punya pengalaman subjektivitas dalam merumuskan tentang konsep feminisme. Nah, apalagi Bung Hambra tadi bercerita tentang sekali-kali menulis tentang konsep ekofeminisme. Nah, nanti saya akan mencoba untuk terjun pada itu cabang pengetahuan cabang feminisme yang lebih agak vulgar ya. Tapi insyaallah semoga saya bisa berani lagi untuk menelisik kembali tentang ekofeminisme itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kak Amin. Kenyang ya teman-teman, tapi masih belum ini ya semuanya ya kita gali. Jadi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman siap-siap ya, Raisan ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk bikin story Instagram ya. Jadi bisa di SS, terus nanti bisa tag IG kita, Detak Pustaka dan Detak Pustaka Toko. Dan juga bisa tag pemateri kita pada malam hari ini ya. @Amin. Amin. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini, saya ingin memantik dulu nih Kak Amin. Jadi mendengar dari pertanyaan dari Kak Hambra itu terbesit ingin menelisik, kalau ditarik lagi ke bagaimana proses kepenulisannya ya Kak Amin ya. Jadi bagaimana Kak Amin ini bisa membangun karakter tokoh perempuan dalam buku Epicentrum ini sehingga bisa menghadirkan secara humanis dan multidimensional seperti itu. Jadi bisa menjadi trik and tips nih buat teman-teman yang lain. Jadi bagaimana bisa membangun karakter tokoh yang seperti itu. Ya. Oke. Tentunya dalam setiap
pengalaman menulis, tentunya ada ini yang disebut dengan persentuhan realitas atau persentuhan batin seorang penulis. Jadi tentunya ada objek dijadikan sebagai pusat atau acuan untuk kita menulis. Ada motivasi, ada yang memberikan motivasi untuk kita menulis. Nah, salah satunya adalah saya anggap bahwa perempuan PIN yang kemudian apakah itu dia lahir secara nyata atau kemudian dia hanya sebatas imajinatif, bagaimana seorang penulis menciptakan sosok perempuan PIN itu. Nah, sehingga perempuan PIN ini dianggap bahwa perempuan yang bagi penulis ini sesuatu yang sangat susah untuk ditebak. Sangat ditebak. Dan apa ya istilahnya, kalau orang Gen Z sekarang ini berbicara cinta, berbicara perasaan, nah ternyata apa yang kita anggap lembut, apa yang kita anggap patuh dalam persoalan rasa, itu kadang tidak memberikan sepenuhnya, masih punya tanda tanya, masih punya kecemasan, masih punya ketakutan, masih punya pertanyaan apa dia cinta atau tidak dan sebagainya. Nah, itu tentunya yang harus dilakukan oleh seorang penulis, menciptakan sebuah karakter tokoh, apakah itu dia realistis ataukah dia pada wilayah imajinatif. Nah, sehingga kita tidak keluar dari tema besar apa yang kita ingin tulis tentunya. Jadi makanya bagi penulis dia bisa juga dikatakan bahwa dia sendiri adalah perempuan PIN meskipun dia laki-laki. Apakah kita menyebutnya perempuan PIN itu adalah perempuan yang kemudian memberikan perasaannya kepada si penulis. Jadi banyak perspektif sebenarnya. Karena untuk mencapai sebuah tulisan dalam hal ini karya sastra, maka tentu kita banyak bertaut dengan sesuatu yang imajinatif. Meskipun tidak dinafikan bahwa ada sesuatu yang realitas yang harus dimasukkan dalam sisi imajinatif. Jadi bagi saya, Kak Nosa, karya sastra itu adalah karya ilmiah yang sangat ilmiah. Karena kenapa? Kita memadukan dua teori. Teori pertama adalah teori ilmiah, teori realitas, kemudian imajinatif. Jadi bagaimana dua teori ini dipadukan, makanya saya anggap bahwa karya sastra itu karya ilmiah sebenarnya. Karya yang luar biasa. Kan kita bisa memadukan antara karya ilmiah kemudian sastra. Nah, itu salah satu faktor kalau kita mau menulis. Pertama, ya ada pengalaman batin. Ada persentuhan realitas sang penulis itu lakukan. Karena kalau tidak itu ya murni fiktif semua. Tapi karena kebanyakan penulis dia harus bersentuhan dengan realitas apa yang ingin dia tulis supaya lebih informasinya tidak fiktif, informasinya faktual adanya, dan itu yang dikembangkan dalam bahasa sastra. Karena realitas, kalau hanya kita mengungkapkan realitas seadanya, maka itu tidak asik untuk dibaca. Tidak membuat orang untuk berimajinasi, tidak membuat orang untuk selalu berkhayal tentang sebuah apa yang dibahasakan di dalam buku. Tetapi kemudian ketika tulisan aktual itu kemudian disentuh dengan permainan-permainan sastra, maka itu yang memperkaya gaya bahasa di dalam sebuah karya tulis dan renyah untuk dibaca. Makanya semua teman-teman ini harus membaca buku Epicentrum tentunya.
Iya, ya, ya. Belum ada di perempuan Kak yang bertanya ya? Iya, itu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman ini Kak. Jadi bisa dapat disimpulkan ya Kak ya, meskipun karya sastra itu bentuknya imajinasi, bentuknya adalah karya yang menghibur, tapi tidak luput dengan referensi-referensi yang aktual ya Kak. Jadi bagaimana karya sastra tersebut bisa tersampaikan seperti itu. Oke teman-teman, ini saya penasaran kenapa gak ada yang perempuan yang tanya. Apakah ada selain partisipan laki-laki di sini yang ingin menanyakan kepada Kak Amin? Saya ini Kak tadi was-was ini karena saya takut kebanyakan perempuan nantinya ini yang bertanya tentang mengapa sih laki-laki menulis tentang perempuan, apa sih yang kamu tahu tentang perempuan? Iya ya. Memahami perempuan itu memang sangat sulit ya Kak ya. Iya, bagaimana teman-teman? Ini Kak Rangga ini soalnya sudah memanas untuk mau bertanya ini. Sebelum saya lempar ke Kak Rangga, mungkin teman-teman dari perempuan, soalnya saya pengen tahu juga Kak, bagaimana sudut pandang perempuan mendengar penjelasan yang sudah disampaikan dan mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Adakah teman-teman di sini yang perempuan yang ingin bertanya? Ini Kak Rangga udah sangat mengintimidasi saya ini soalnya ini. Disuruh cepetan dipersilahkan ini soalnya. Oke, sambil menunggu nih Kak, mungkin masih menelaah dengan baik, takut salah ngomong ya. Jadinya nanti debat antara laki-laki dan perempuan di webinar ini. Jadi saya persilahkan Kak Rangga untuk pertanyaannya. Bisa open mic? Ya, terima kasih. Selamat malam sebelumnya atas kesempatannya. Pertama-tama, izinkan saya memberikan sedikit sudut pandang versi saya sendiri tentang feminisme itu adalah sesederhana perempuan bebas mengekspresikan apapun dirinya terlepas dari konstruk struktur sosial yang dibangun di lingkup budaya apapun mereka berada. Yang kedua, saya ingin sedikit mengkritisi soal bagaimana isi buku Epicentrum itu sendiri dalam hal penentuan karakter tokoh Epicentrum. Karena saya sudah baca beberapa bagian bukunya, saya melihat di buku itu cuma ada sekedar pengenalan tokoh, tujuan dan halangan. Saya belum menemukan apakah tokoh ini telah sampai menyelesaikan halangan itu, apakah dia akhirnya tujuannya sampai atau tidak. Itu yang saya tidak temui dalam buku Epicentrum ini. Nah, itu erat juga kaitannya dengan pertanyaan Kak Ayu tadi. Bagaimana karakter ini dibangun sebenarnya. Dan ketika saya melihat karakter Epicentrum sendiri, sejauh yang saya baca, saya belum menemukan karakter ini apakah dia berhasil melampaui halangan itu ataukah tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rangga. Jadi nyambung ya kita ya Kak ya, apa yang kita pikirkan nyambung ya ternyata. Oke, saya persilahkan Kak Amin. Oke, siap. Oke, terima kasih Bung Rangga atau Mas Rangga yang sudah membaca Epicentrum. Terima kasih. Penulis yang baik atau pembuat skenario atau naskah yang baik adalah tidak menuntaskan sebuah karakter tokoh yang dalam yang ingin ditampilkan. Nah, saya memang sengaja untuk tidak ada yang tuntas. Tidak ada yang tuntas dalam pencapaian. Kalau misalnya pembaca ingin, di mana sih tuntasnya ini? Karena ada beberapa memang tokoh itu hanya
tempelan atau penguat dari cerita selanjutnya. Jadi ada misalnya saya mengangkat tentang bagaimana perempuan disandarkan dengan budaya yang sangat patriarki, tapi juga tidak sampai selesai saya bahas, cukup sampai di sana. Hanya pengenalan saja bahwa ada memang satu daerah yang kemudian masih berlaku sistem patriarki itu, bahwa perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan satu golongannya. Nah, cuma itu yang saya sisipkan. Kemudian di beberapa juga ada bagaimana perempuan itu dijadikan komersialisasi tentang bagaimana sekarang perempuan dijadikan sebagai objek ekonomi, kan begitu. Jadi objek ekonomi, kalau kita lihat di beberapa toko-toko, bahkan sampai pada warkop dan sebagainya, barista perempuan selalu dipajang di sana untuk penarik pelanggan dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak saya tuntaskan sampai selesai, karena bagi saya ini terlalu banyak yang mengangkat tentang isi-isi yang itu. Cuma saya menyentil sebagai kalau dalam dalam masakan ada bumbu. Bumbu itu meski tidak banyak, tetapi dia bisa menyedapkan makanan yang kita ingin saji. Tetapi ada memang makanan yang harus menjadi sebuah objek dua lingkup dalam tema yang kita angkat dalam sebuah buku Epicentrum. Namun betul apa yang dikatakan oleh Ani Prangga, kalau kita berbicara di mana endingnya, ya sebenarnya saya ingin mengatakan endingnya itu ada di setiap pembaca. Jadi saya tidak mau mendikte pembaca bahwa ketika membaca Epicentrum, dia sudah puas dengan mendapat jawaban atau oh ternyata ending yang seperti ini. Nah, saya menginginkan pembaca yang menentukan endingnya sendiri seperti apa ini. Apakah yang bermasalah ini penulis, atau kayak yang bermasalah ini adalah sebuah tokoh yang kemudian ditampilkan dalam sebuah buku. Bagi saya seperti itu. Jadi penulis yang baik atau skenario yang baik atau sutradara yang baik tidak akan menyelesaikan ending sebagaimana apa yang diinginkan oleh penonton. Supaya itu menjadi sebuah teka-teki dan menjadi sebuah perenungan bagi pembaca. Jadi kalau selesai tuntas, berarti apa tugasnya pembaca, apa tugasnya penonton. Nah, supaya juga punya perspektif yang berbeda tentang buku Epicentrum. Makanya saya seperti itu, sehingga selalu dibincangkan, makanya tidak pernah selesai, karena hidup ini kan belum selesai sebenarnya. Siapa tahu nanti ada Epicentrum 2 kan, itu bisa jadi. Saya kira itu untuk Mas Rangga. Terima kasih. Wah, baik, terima kasih ya Kak ya. Selanjutnya saya beri kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, atau kalau malu, siapa tahu malu ya, bisa kirim di room chat ya teman-teman. Oke Kak, sambil menunggu penanya terakhir nih, bagaimana atau kesulitan untuk menyelesaikan buku ini, Kak Amin? Soalnya kan ini adalah buku sastra yang tidak hanya menghadirkan sebuah karakter tokoh yang membuat pembaca berimajinasi bebas, tapi di sini Epicentrum membuat kita berpikir juga. Bahkan Kak Amin ini juga menghadirkan nama-nama yang harus kita Google dulu ini. Ini siapa, filosofisnya bagaimana, seperti itu. Bagaimana nih Kak? Ya, makanya ini karya yang paling lama sekali Kak Nosa saya buat. Ini hampir kurang lebih 3 tahun. Jadi betul-betul saya menulis Epicentrum ini, pertama saya
punya kehati-hatian dalam penulisan ini. Karena itu tadi sebuah bukan resiko sih sebenarnya juga, tapi ke apa istilahnya, seorang laki-laki yang kemudian menulis tentang perempuan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana saya mencoba untuk keluar dari feminisme yang sudah ditawarkan. Misalnya tadi kalau misalnya Bung Hambra berbicara tentang bagaimana sekali-kali mengangkat tentang konsep feminisme, ekofeminisme, kemudian kan masih ada feminisme radikal dan sebagainya. Saya ingin mencoba perspektif saya tentang feminisme. Makanya itu butuh kehati-hatian dalam penulisan buku Epicentrum ini. Meskipun saya mengambil kutipan-kutipan tentang teori-teori feminisme. Bagaimana itu supaya memperkuat argumentasi, memperkuat narasi saya dalam setiap subjudul di dalam setiap tulisan saya di Epicentrum. Nah, tapi ini yang membuat saya kewalahan pada wilayah itu, karena itu tadi bagaimana saya mencoba menuliskan sebuah hasil dari perenungan, kemudian harus hasil dari riset observasi saya tentang perempuan itu sendiri, dan bagaimana memadukan dalam konteks sastra. Jadi Epicentrum ini dibaca bukan buku tentang teori, tetapi dia buku atau novel yang berisikan sastra. Tetapi kemudian di dalamnya adalah banyak mengaitkan tentang bagaimana feminisme, bagaimana gender, laki-laki dan perempuan saya tinjau dari perspektif kemanusiaan, bukan dari perspektif biologi. Pun ada biologi itu hanya pengantar untuk perjalanan sampai kepada titik kemanusiaan. Akhirnya tidak ada benci sebenarnya. Tidak ada benci antara kita laki-laki dan kita perempuan. Sesakit apapun kita terhadap perempuan, sesakit apapun terhadap lawan jenis kita, tetap kembali bahwa perempuan itu sangat luar biasa pada dasarnya. Nah, itu. Oke, baik. Itu ya teman-teman. Jadi banyak aspek yang bisa kita dapat. Jadi bisa teman-teman catat sendiri ya. Oh ya, sudah menunjukkan waktu 20.05 ya. Jadi tidak terasa. Saya berikan kesempatan satu kali lagi kepada teman-teman peserta untuk menanyakan kepada pemateri kita ini. Saya masih menunggu dari teman-teman yang perempuan. Perempuan. Ya Kak ya. Jadi 3 penanya kita pertama itu sudah laki-laki ya teman-teman. Sangat antusias mendalami bagaimana feminis ini dikelola dengan baik dalam bentuk sastra yang tersampaikan dengan apa ya, sangat renyah gitu. Jadi pembahasannya bukan secara ilmiah yang bikin kita serasa botak gitu loh teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman peserta yang perempuan, adakah yang ingin bertanya? Oke, nggak ada kayaknya nih Kak Amin. Ada apa yang Mbak, membuat mereka terbungkam? Ya, ada Mbak Imaya itu dari juga salah satu duta pustaka. Oh, Mbak Iim. Ya. Kak Iim. Adakah Kak Iim di room chat ini? Nggak ada sih, soalnya biarkan laki-laki yang berbicara tentang hal ini gitu. Kalau perempuan terus kan nggak ada bedanya gitu, jadi kita kasih ruang ke laki-laki dulu gitu.
Tidak, Satu ini saya jatuhnya mau pembelaan atau apa gitu. ya ada perspektif berbeda dari ini Mbak Imaya ini, karena dia kan sudah mereview Mbak ini. Bagaimana Kak Im? Mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Kan Kak Im sudah ini ya, sudah membaca ya Kak Amin ya, dan Ya, bahkan sudah review. mereview. Jadi bisa disampaikan ke teman-teman semua. Jadi yang belum membaca, jadi bisa tertarik gitu. Ya. Keresahan laki-laki. Sebenarnya dari sekian banyak buku ya, buku feminis-feminis seperti itu, memang benar kata Kak Amin, jarang dibahas oleh laki-laki. Terus akhirnya saya juga apa ya, tertarik untuk baca ya karena itu gitu. Setelah saya memahami dari segi pandang laki-laki, terus saya merasa bahwa oh ternyata selama ini nggak cuman perempuan gitu ya yang merasa bahwa ada di sisi bagian yang kurang diperhatikan atau kurang mendominasi yang harusnya itu adalah hak bagi semua orang gitu. Jadi menurut saya kenapa buku ini bisa direkomendasikan ya karena memang jarang ada penulis laki-laki yang mau membahas bagaimana sisi perempuan itu sendiri itu seperti apa. Bahkan saya merasa bahwa Kak Amin ini lebih paham perempuan daripada perempuan itu sendiri gitu kalau menurut saya. Makanya bagi teman-teman itu saya rekomendasiin buat baca karyanya Kak Amin ini ya karena itu gitu. Karena saya merasa ya kami lebih memahami sisi perempuan daripada perempuan itu sendiri menurut saya. Ini sangat Cukup, Mbak menarik Nova. ya Kak Amin ya. Iya. Jadi dapat diketahui dalam proses penulisan selama 3 tahun itu bahwa dapat menghasilkan yang mana sudah disampaikan sama Kak Iim ya, bisa memahami perempuan sampai melebihi perempuan itu sendiri, gitu ya Kak ya? Ya, ya. Tapi saya bukan laki-laki feminis. Bukan laki-laki kalau yang itu feminis. kalau itu tidak masuk konteks ini kayaknya ya Kak ya. Oh iya, iya. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi perspektif apa ya gender dalam kepenulisan ini sangat luas dan bisa kita apa ya kita bisa tarik lagi bagaimana sudut pandang kita masing-masing dan bagaimana cara mengelola pikiran kita ya teman-teman. Nah buku Epicentrum ini menghadirkan cara kepenulisan sastra yang bisa dihadirkan secara apik yang mana itu bisa membahas hal-hal ilmiah yang berada di sekitar kita. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Amin sebelum saya tutup? Ya, terakhir mungkin Kak berbicara tentang perspektif penulisan dalam feminisme dalam karya sastra atau dalam gender. Tentunya bagaimana kita harus membangun sebuah karakter, kemudian tema dan struktur cerita yang lebih membangun dan adil dalam. Jadi tidak ada yang dirugikan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah tulisan dalam di Epicentrum ini. Jadi kita mencoba memberikan cerita yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap diskursus tentang bagaimana kita memahami
feminisme atau gender itu sendiri dalam buku Epicentrum. Dan lebih jelasnya teman-teman mungkin harus membaca tentang buku Epicentrum sebagaimana perspektif seorang penulis yang laki-laki kemudian menuliskan di luar dari dirinya, yaitu perempuan. Saya kira itu, Kak. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sempat hadir. Juga Detak Pustaka yang luar biasa. Mau cetak buku pasti di Detak Pustaka. Sangat luar biasa. Baik, terima kasih Kak Amin. Jadi ini closing statement yang sangat balance sekali ya, yang mana buku ini benar-benar menghadirkan sebuah opini yang apa ya, yang berbeda. Jadi teman-teman bisa pesan ke Duta Pustaka Toko ya teman-teman, dan jangan lupa juga bisa SS Google Meet pada malam hari ini dan bisa teman-teman Insta storyin di IG masing-masing. Jangan lupa tag juga penulis kita ya. Dan jangan lupa jangan lupa follow agar bisa mengetahui pemateri kita ini benar-benar keren sekali teman-teman. Jadi bisa dikopoin ya. Oke, itu saja. Saya sebagai moderator pada malam hari ini. Sebelum saya tutup ya teman-teman, Kak Iva ada di tempat? Halo, siap Mbak Nosa. Oke, jadi Mbak Iva akan memandu untuk screenshot dokumentasi ya teman-teman. Jadi yang bisa on cam, Nggak usah pakai background, nggak apa-apa teman-teman, bebas. Jadi nanti dipandu sama Mbak Iva. Saya persilakan Mbak Iva. Oke, sebentar ya Mbak Nosa, saya atur tata letaknya dulu biar bisa muncul banyak ya. Waduh, oke. Oke, siap teman-teman. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Sebentar. Mohon ditunggu ya. Oke, kita foto lagi 1 kali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iva. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya. Sangat banyak sekali ilmu. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah berada di ujung acara ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam webinar keren malam hari ini. Benar-benar kenyang sekali dengan ilmu yang diberikan oleh Kak Amin ya. Terima kasih Kak Amin. Jangan kapok untuk menerbitkan buku di Duta Pustaka. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin mencetak, ingin konversi, dan ingin menerbitkan buku seperti Kak Amin, bisa langsung hubungi admin Duta Pustaka ya teman-teman. Jadi agar kita abadi dalam tulisan seperti itu. Jadi saya Ayu Novitasari sebagai moderator, saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Mahar yang sangat semangat sekali dari awal. Terima kasih Kak Anam. Bang Yus.